Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, shalawatu wassalamuhu ala Rasulillah. Amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu dosen, saudara-saudara semua dimanapun berada, pada kali ini kami akan melanjutkan unsur C dalam penulisan deskripsi diri, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kemarin sudah sharing tentang unsur A, yaitu pengembangan kualitas pembelajaran. Kemudian di unsur B, yaitu pengembangan keilmuan atau keahlian. Pada kesempatan kali ini kami sharing unsur C, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Maka perlu difahami Bapak Ibu semua, ini adalah sebagai inspirasi. Jadi ada penjelasan di buku panduan, kemudian ini adalah contoh, memberikan contoh saja, ya. Makanya dari itu file deskripsi diri ini tidak saya share, ya. Jadi yang penting Anda paham keseluruhan mulai unsur A, B, C, D, E, kemudian Anda memahami. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa Anda harus mulai nulis dari nol, ya. Buat dulu per poinnya, ya. Unsur A, poin-poinnya pada butir-butir itu semua. Kemudian setelah itu buat skala prioritas, baru setelah jadi nanti Anda buat narasinya, seperti itu. Oke, sekarang saya sharingkan untuk unsur C, ya. Oke, unsur C, pengabdian kepada masyarakat. Berikan contoh nyata penerapan ilmu atau keahlian saudara dalam berbagai kegiatan pengabdian pada masyarakat. Deskripsikan dampak perubahan dukungan masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan PKM, pengabdian pada masyarakat, merupakan bagian dari Dharma Perguruan Tinggi. Beberapa pengabdian masyarakat yang pernah saya lakukan antara lain, ya, ini bisa dideskripsikan, ya. Jadi ini poin-poinnya bisa tulis seperti ini. Satu pada tahun ini, ya, bisa dilanjutkan, ya. Jadi penulisannya, ya, bisa dibuat deskriptif. Kemudian dampak perubahan. Jadi dampak perubahan dari kegiatan PKM yang sudah kita lakukan, ya. Ini tidak saya baca satu-satu, ya. Jadi ini sudah bisa Anda lihat, ya, setidaknya beberapa tahun, ya. Ini kita urutkan, ya. Oke. Kemudian dampak perubahan dari pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan tentunya membawa dampak perubahan bagi peserta maupun diri pribadi. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Misalkan pada tahun 2009, pelatihan komputer untuk perangkat desa. Perangkat desa yang sebelumnya masih awam dan takut untuk mengoperasikan komputer akhirnya dapat berani untuk mengoperasikan komputer. Saya masih ingat betul, ada satu peserta yang bergetar tangannya ketika memegang mouse dan keluar keringat dingin. Saya pun mendekati dan menjelaskan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Yang terpenting Anda adalah berani mencoba. Alhamdulillah sampai sesi pelatihan berakhir, peserta pelatihan merasa puas dan mampu mengoperasikan komputer dengan baik, ya. Jadi setelah ini ada dampaknya, diberikan contohnya. Jadi tidak hanya dideskripsikan saja. Ini kan deskripsi, ya, deskripsi dari pelatihan komputer, ya, atau dari pengabdian masyarakat. Nah, kemudian diberikan contohnya, ditambahi contohnya seperti ini, ya. Saya kira ketika ini nantinya Anda buat sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing, saya kira ini tetap unik, ya, dan akan berbeda lah satu dengan yang lainnya, ya. Yang penting itu tadi, tulis mulai dari nol, ya. Sharing baik dari video ini atau dari video manapun itu dijadikan sebagai masukan saja, sebagai inspirasi. Ya, tapi ketika nulis, ya, benar-benar Anda mulai dari nol, sehingga nanti Anda bisa nulis itu nanti unik, dan tingkat kemiripannya dengan yang lain nanti tentunya sangat minim, ya. Oke. Di sini saya pun memberikan garansi pada peserta untuk menghubungi saya jika ada kesulitan di kemudian hari, ya. Jadi ini masih continue, berkesinambungan.
Pada tahun 2011 saya diberi kesempatan untuk sharing dengan dosen Universitas Blitar ya. Pada kesempatan tersebut saya menyampaikan beberapa materi terkait teknik mengajar dan pengembangan kurikulum. Alhamdulillah peserta dapat mengambil manfaat, antara lain peserta dapat membuat bahan ajar berbasis multimedia. Ini sangat panjang ya. Kemudian lanjut, kami memiliki kerjasama dengan Stigma, sehingga pada tahun 2012 diadakan pelatihan komputer untuk dosen dan karyawan. Alhamdulillah dalam pelaksanaan berjalan lancar. Untuk dosen diperuntukkan pelatihan komputer dalam pembuatan multimedia pembelajaran. Untuk karyawan diperuntukkan pelatihan komputer dalam pembuatan surat dan pengolahan data. Ini ya. Pada tahun 2014, saya memberikan pelatihan pengelolaan website Desa Wonorejo. Desa Wonorejo merupakan desa yang ditetapkan sebagai desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga dengan status tersebut saya mengadakan pengabdian masyarakat agar Desa Wonorejo memiliki sebuah website. Website telah dibuatkan dengan alamat www.desawonorejo.com. Setelah web jadi, diadakan pelatihan untuk mengelola web tersebut. Alhamdulillah, staf bagian teknologi informasi dapat memahami dengan baik. Website pun dapat berjalan dan sebagai media informasi bagi siapa saja yang akan berkunjung ke desa wisata tersebut. Nah ini ya. Jadi ini dampak perubahannya. Namun setelah setahun berjalan, website kurang dikelola dengan baik dikarenakan banyak agenda desa yang membuat staf sibuk. Pada setahun berikutnya, registrasi untuk hosting website tidak dilakukan sehingga website tersebut akhirnya dihapus. Saya pun menyampaikan pada Kepala Desa Wonorejo bahwa sebetulnya disayangkan website tidak diperpanjang. Namun demikian, di tahun berikutnya semoga website dapat dibangun kembali dengan memanfaatkan hibah untuk pengabdian masyarakat. Ya. Jadi ini bercerita tentang pengabdian masyarakat. Nah, di sini tentunya dampak perubahan ini nyambungnya adalah ke pengabdian masyarakat. Oke ya, jadi seperti itu untuk dampak perubahan pada pengabdian masyarakat ya. Contoh lagi nih, pada tahun 2016 pengabdian masyarakat dilakukan di SMPN 1A Sembagus untuk memberikan materi pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat berbentuk flipbook. Peserta dapat membuat flipbook yang berbentuk buku digital. Jadi dengan adanya pengabdian masyarakat itu, akhirnya guru bisa membuat media pembelajaran. Ya. Jadi ini contoh untuk dampak perubahan pada bagian pengabdian kepada masyarakat. Saya lanjutkan untuk yang butir 13, yaitu dukungan masyarakat. Jadi diharapkan tentunya pengabdian masyarakat ini didukung ya oleh masyarakat ya. Kita contohkan, kegiatan pengabdian masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan masyarakat. Beberapa pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat digambarkan berbagai dukungan dari masyarakat, antara lain ya. Ini pada kegiatan diklat komputer bagi perangkat desa di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, peserta sangat antusias mengikuti pelatihan sampai selesai. Ya, ini dukungan dari peserta bahwa mereka mengikuti sampai selesai. Kepala Desa Klampok juga sangat mendukung atas kegiatan ini. Jadi kepala desa atau pimpinan di sana juga mendukung. Oke ya. Saya contohkan lagi nih. Pada kegiatan diklat komputer bagi dosen dan karyawan di Setia Kertanegara Malang, Stigma, mulai tahap 1 hingga tahap 4 berjalan dengan lancar. Peserta mengikuti dengan seksama sampai selesai. Ketua Stigma juga turut serta mengawasi dosen dan karyawan yang mengikuti pelatihan. Ya, jadi ini bentuk dukungan ya dari masyarakat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Oke, saya contohkan lagi. Pada pengelolaan web di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, masyarakat sangat antusias untuk turut serta berpartisipasi. Berbagai dokumen dan informasi yang dapat diunggah pada web disediakan oleh masyarakat yang memang secara langsung mengikuti kegiatan kemasyarakatan selama ini. Jadi artinya ini dari masyarakat ya, itu juga bisa memberikan informasi-informasi yang ada di sana, tentunya kepada bagian
informasi yang ada di desa tersebut ya. Jadi ini harus digambarkan dukungan masyarakat ya. Terus kalau tidak didukung gimana ya, jangan ditulis ya, yang ditulis yang didukung saja gitu ya. Ya, nanti kalau ditulis ya langsung nilainya kosong nanti. Kalau umpamanya tidak didukung terus Anda tulis ya kosong ya. Artinya kita tulis yang memang ada ya, tapi ya artinya jangan semua-mua, jangan semuanya, tetap kita filter ya, tetap kita filter. Oke. Kemudian poin C2, berikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama yang saudara tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat. Oke. Ini butir 14, kemampuan berkomunikasi. Jadi ketika kita melakukan pengabdian masyarakat itu gimana kita cara komunikasinya? Ya, maka ini harus dideskripsikan. Sebagian besar peserta dalam kegiatan pelatihan memahami materi yang disampaikan. Ini berarti kan komunikasinya masuk. Hal tersebut merupakan bukti bahwa komunikasi antara saya sebagai pemateri dengan peserta berjalan dengan baik. Materi yang aplikatif dapat langsung dipraktikkan oleh peserta. Dari hasil praktek tersebut tercipta produk yang diinginkan. Ini. Nah. Saya lanjutkan. Ketika ada salah satu peserta yang kurang memahami materi, maka saya mendekati dan memberikan perhatian khusus. Dengan hati-hati, saya menanyakan persoalan yang dihadapi dan memberikan solusi praktis agar peserta tetap dapat memahami dan mengikuti materi. Ya, jadi ini cara komunikasinya. Terus di sini juga kata kuncinya jangan lupa ditulis. Kemampuan berkomunikasi dapat ditunjukkan pada beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain. Nah, ini. Sebagian besar perangkat desa ya, usianya sudah tidak muda. Penyampaian dan instruksi yang jelas dapat dilihat dengan pahamnya peserta didik atas materi yang disampaikan. Komunikasi dengan orang yang lebih tua haruslah menjaga kesopanan namun tetap tegas dan jelas agar dapat ditangkap oleh peserta ya. Jadi ini kita menggambarkan cara berkomunikasi atau kemampuan berkomunikasi kita kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi kita deskripsikan. Nah, di sini kalau umpamanya ada memang berita ya tentang kegiatan itu diberi link di situ, saya kira lebih bagus ya. Kalau yang di saya kan sudah saya generalkan di atas ya, di www.ahlismunazilin.com ya, di atas tadi sudah saya generalkan ya. Di sana ada menu-menu tentang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, itu di website di atas ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang butir 15, kemampuan kerjasama. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, kemampuan kerjasama sangat diperlukan. Kegiatan ini tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama dari pihak yang berkaitan, antara lain pemateri, peserta, pengambil keputusan. Kegiatan pengabdian masyarakat awalnya melihat masyarakat sekitar akan kebutuhannya. Dari kebutuhan tersebut maka dirancang sebuah proposal pengabdian masyarakat sebagai dasar untuk mengadakan kegiatan. Proposal tersebut diajukan untuk disetujui pimpinan perguruan tinggi. Setelah persetujuan dari pimpinan maka berhitung acara, tim yang terlibat, persiapan yang dilakukan sampai pada tahap pelaksanaan. Ini mendeskripsikan bagaimana kemampuan kerjasama kita mulai dari awal ya, dari proposal sampai disetujui agenda tersebut. Pada pelatihan komputer ini ya, terjadi kerjasama antara lain pembagian materi yang akan disampaikan. Dalam pelaksanaannya, pemateri menyampaikan materinya, anggota lain yang terlibat dalam tim pengabdian ikut mendampingi peserta yang mungkin membutuhkan pendampingan khusus. Jadi beberapa ini dosen ya, jadi ada satu yang di depan sebagai pemateri, yang lainnya sebagai pendamping. Pada pelatihan multimedia pembelajaran untuk guru juga terjadi kerjasama antara tim pengabdian masyarakat, terbagi menjadi pemateri inti, pendamping, dan teknisi jika ada hal teknis yang perlu ditangani. Kerjasama antar tim, kerjasama dengan peserta pelatihan, serta kerjasama dengan pemegang keputusan sangat dibutuhkan agar terlaksananya program kegiatan pengabdian masyarakat dengan
kemampuan kerjasama ini, maka sangat terbuka banyak kemungkinan agar kita dapat lebih bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi ini sudah selesai kemampuan kerjasama. Ya, kita deskripsikan. Ya, artinya kita bisa teamwork, ya, teamwork. Jadi bekerja secara tim. Tuh. Ya, jadi ini tadi unsur C, pengabdian kepada masyarakat, ada 5 butir, ya, dimana 5 butir ini kembalinya ya ke unsur, ya, ke unsur. Oke ya, jadi ini sharing dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jadikan ini inspirasi saja, artinya jangan sampai di persis plek, ya, nanti yang rugi Anda semua, ya. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.